Oke, karena tadi saya menemukan artikel menarik tentang Elizabeth Báthory, yang dimana Elizabeth Báthory ini disebutkan sebagai wanita terkejam dalam sejarah. Nah, kenapa bisa disebut dengan wanita terkejam dalam sejarah? Kita bahas sekarang. Sebelum ke kisah kejamnya Elizabeth Báthory yang sudah membunuh 612 orang dan tercatat sebagai wanita paling kejam dalam sejarah, kita bahas dulu tentang siapa itu Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory ini juga memiliki gelar sebagai Countess Hongaria. Apa itu Countess Hongaria? Countess Hongaria itu adalah gelar menengah untuk keluarga bangsawan di Hongaria pada masanya. Elizabeth Báthory ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 di kota Drbátor, Hongaria, dan meninggal pada tahun 1614 di kastilnya sendiri, Kastis Castle, di Kastis, Hongaria. Elizabeth Báthory ini dilahirkan di keluarga terkaya di Sylvania. Ia dilahirkan di keluarga terkaya sekaligus tertua pada zamannya. Dan si Elizabeth Báthory ini sendiri merupakan sepupu dari Raja Polandia pada saat itu, Stefan Batory. Pada tahun 1575, di usia yang ke-15 tahun, Elizabeth Báthory menikah dengan seorang putra bangsawan bernama French Nadasdy. Di usia pernikahan mereka yang ketiga tahun ini, French Nadasdy diangkat menjadi komandan pasukan Hongaria pada zamannya untuk melawan pasukan Ottoman pada saat itu. Ini ada sedikit simulasi atau ilustrasi tentang kerajaan Ottoman pada saat dia sedang berperang melawan kerajaan Hongaria. Menariknya, setelah menjelang 10 tahun usia pernikahan mereka, Elizabeth Báthory dengan French Nadasdy ini, mereka belum dikaruniakan satu anak pun. Karena katanya si French Nadasdy ini terlalu sibuk dengan karirnya tentang menjadi pasukan atau tentang menjadi komandan pasukan Hongaria tersebut. Kasian juga ya. Tapi kalau nggak salah, mereka punya kok beberapa orang anak. Siapa ya? Lupa namanya. Di tahun 1600, French Nadasdy meninggal di usia yang ke-51 tahun. Akan tetapi tidak diketahui akibat meninggalnya kenapa, entah kena penyakit atau karena perang. Nah, setelah kematian suaminya, French Nadasdy, si Elizabeth Báthory ini mulai dirumorkan melakukan pembunuhan kejam. Menarik. Di usia yang 40 tahun, Elizabeth Báthory ini mulai ketakutan kehilangan kecantikannya. Kehilangan kecantikan karena penuaan. Padahal udah biasa ya, menua jadi jelek gitu, kehilangan kecantikan. Hingga suatu saat
pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth Bathory di kastilnya sendiri tidak sengaja menarik rambutnya, hingga Elizabeth Bathory ini pun marah dan menampar pelayan tersebut dengan keras sampai mengeluarkan darah. Melihat darah pelayan tersebut di tangan Elizabeth Bathory ini berpikir, darah ini akan memberikan saya awet muda dan kesegaran. Padahal enggak ya. Aneh. Kekejamannya pun dimulai setelah si Elizabeth Bathory ini berpikir demikian. Ia mulai membunuh pelayan-pelayannya, mulai membunuh putri-putri petani yang ada di sekitar kastilnya. Hingga ada beberapa gadis muda yang dikirim ke kastilnya untuk apa ya? Untuk diberikan pelajaran tentang sopan santun. Padahal enggak kan? Dibunuh, itu gadis-gadis itu dibunuh dengan dalih tersebut. Terus si Elizabeth Bathory ini ya membuka lowongan fiktif agar gadis-gadis di luar kastilnya atau di luar kota tersebut menarik datang ke kastilnya. Dengan dalih tersebut, Elizabeth Bathory juga membunuh gadis-gadis yang datang ke kastilnya tersebut. Kasihan juga ya. Setelah berhasil memancing korbannya ini, Elizabeth Bathory mulai membunuh korban-korbannya. Dia membunuh korbannya dengan cara membakar, menggigit hingga mati, memukul, memutilasi, hingga membiarkan gadis-gadis tersebut mati kelaparan. Kejam banget cok, sumpah. Jadi pengen agar si Elizabeth Bathory tidak dicurigai kan oleh masyarakat sekitar. Elizabeth Bathory ini memakamkan jasad-jasad korbannya dengan cara ketaatan agama. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama karena sang pendeta menolak lagi untuk memakamkan jasad-jasad korbannya tersebut karena tidak ada kejelasan tentang penyebab kematian jasad-jasad tersebut. Akhirnya, si Elizabeth Bathory ini kehabisan akal untuk memakamkan jasad-jasad mereka. Jadi, si Elizabeth Bathory ini membuang jasad-jasad itu dengan cara acak, seperti membuang ke kebun, membuang ke ladang, membuang ke sungai, atau ke hutan, dan sebagainya. Sialnya si Elizabeth Bathory ini, ada satu orang yang melarikan diri. Nah, korban yang melarikan diri ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan menceritakan kekejaman Elizabeth Bathory di kastilnya sendiri. Setelah mendengar kabar ini, Raja Hongaria pada saat itu, Raja Matthias, langsung memerintahkan sepupu Elizabeth Bathory yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur provinsi yang bernama Gubernur Gheorghe Turzo. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, mereka mendatangi kastil Elizabeth Bathory. Mereka melihat hal-hal kejam di kastil Elizabeth Bathory. Di ruang utamanya, mereka melihat satu orang mayat yang mati karena kehabisan darah. Melanjutkan penyelidikan mereka pun lantas mencari ke ruang bawah tanah. Mereka menemukan beberapa orang gadis yang masih hidup, dan beberapa di antara mereka ada yang sudah menerima luka tikaman. Serem banget ya, sumpah. Sedangkan di bawah kastil itu sendiri, mereka menemukan 50 orang gadis yang telah meninggal dunia. Serem banget ya, sumpah. Bahkan saat di persidangan sekalipun, si Elizabeth Bathory ini mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, dan si Elizabeth Bathory ini tidak muncul dalam persidangan tersebut.
Pengadilan pada saat itu menyatakan bahwa sebagian besar gadis-gadis tersebut disiksa dengan cara ditusuk, digunting, dipotong, bahkan ada yang digantung di langit-langit untuk dijadikan pancuran darah. Serem banget ya, sumpah. Salah satu budak Elizabeth Bathory menyatakan Elizabeth Bathory telah membunuh sekitar 40 orang gadis untuk diambil darahnya dan dijadikan air mandi untuk Elizabeth Bathory. Tapi dilihat dari buku harian Elizabeth Bathory ini telah membunuh sekitar 612 orang. Dan pengadilan menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan akan dieksekusi dan dikremasi. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada Elizabeth Bathory karena pada saat itu bangsawan dilindungi oleh hukum yang menyatakan bangsawan tidak bisa dieksekusi mati. Oleh karena itu, Elizabeth Bathory dihukum dengan cara dikurung di dalam kastilnya di suatu ruangan tanpa jendela, tanpa pintu. Hanya ada sedikit lubang kecil untuk memberinya makan. Pada tahun 1614, Elizabeth Bathory ini mengembuskan napas terakhirnya di dalam ruangan tersebut, tepatnya di usia yang ke-54 tahun. Oke, segitu aja tentang Elizabeth Bathory. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe juga. Kalau mau diceritain tentang karakter-karakter atau tokoh lainnya,